hanya bagi-Mu saja ya Tuhan. Kemuliaan-Mu lah yang memenuhi setiap kehidupan kami. Kemuliaan-Mu lah yang ada di tempat ini Tuhan. Kemuliaan-Mu lah yang memenuhi sepanjang hidup kami. Sampai Engkau datang untuk yang kedua kalinya. Engkau yang akan mengangkat kami semuanya Tuhan Yesus. Dan kami tahu hari-hari ini Tuhan, nama-Mu akan semakin ditinggikan. Nama-Mu akan semakin dimuliakan Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang layak. Hanya Engkau lah yang layak Tuhan. Untuk ditinggikan, dimuliakan, diagungkan Tuhan Yesus. Engkau hadir di sini Tuhan Yesus. Engkau melawat kami, Engkau menjamah kami Tuhan. Engkau berikan kekuatan yang baru bagi kami Tuhan. Dan kami tahu ada sukacita surgawi yang Kau curahkan bagi kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pada hari ini, tepatnya hari yang ke-40 setelah Engkau bangkit, Engkau naik ke surga Tuhan. Dan kami merayakan pada hari ini Tuhan Yesus. Oh Tuhan, Engkau yang berbicara kepada kami. Dan kami tahu Tuhan melalui apa yang hari ini kami rayakan, benar-benar itu nyata di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikanlah kami sebagai murid-murid-Mu, di mana dengan mata rohani kami melihat Engkau naik ke sorga. Dan sebagai murid-murid-Mu juga kami akan memandang pada saat Engkau datang untuk yang kedua kalinya. Dan sebagai murid-murid-Mu Engkau yang akan mengangkat kami Tuhan. Kami berjumpa dengan Engkau di awan yang permai. Dan kami akan ada di dalam sorga untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau hadir di sini. Engkau melawat mengurapi kami, urapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus, puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Hari ini tepat 25/5/2017. Ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kita bersyukur bahwa saya tahu di Indonesia lah di mana hari kenaikan Tuhan Yesus itu menjadi hari libur. Ya, saya tahu di beberapa negara yang lain ya itu bukan termasuk hari libur, saudara. Dan kita bersyukur ada di Indonesia. Amin. Karena saya tahu Indonesia meninggikan Tuhan. Nama Tuhan sedang dimuliakan dan senantiasa diagungkan, dimuliakan di Indonesia. Yang percaya katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Saudara pribadi, pada waktu saya dalam perjalanan menuju ke tempat ini memang tentunya dengan satu perjuangan yang cukup sulit. Karena saya rupanya tadi harus melewati Kampung Melayu, ternyata daerah sana macet dan akhirnya kembali lagi. Puji Tuhan saya boleh tiba tepat pada waktunya. Dan di perjalanan itu ada satu pujian yang memang saya setiap pagi suka, yaitu pujian dari Pak Niko yang judulnya adalah apapun yang terjadi di dalam hidup ini, tapi kita tetap terus memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dan hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Mari lihat kiri kanan saudara, berikan salam. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Amin. Saudara, memang seringkali orang menganggap, oh Natal, ya itu menjadi satu hari yang katakanlah mungkin seluruh dunia merayakannya. Ya, puji Tuhan. Ya, memang itu kelahiran Tuhan Yesus. Paskah, wah Paskah ini yang luar biasa. Tetapi tidak berhenti hanya sampai di Paskah. Tetapi 40 hari Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada lebih dari 500 orang. Dan tepat hari yang ke-40, Tuhan Yesus naik ke sorga. Amin. Dan 10 hari kemudian murid-murid Yesus berkumpul di loteng Yerusalem. Dan mereka memperoleh dan menerima janji daripada Tuhan.
mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Baik, saudara, kita akan membaca terlebih dahulu di dalam Kisah Rasul 1 ayat 6 hingga ayat yang ke-11. Yesus terangkat ke sorga, saya akan membacakan bagi saudara. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tadi kita lihat videonya singkat. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8 kita baca bersama. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Yang percaya katakan amin. Ayat yang ke-11 dikatakan Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan murid-muridnya, meninggalkan kita sebagai murid-murid Tuhan, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kita, kamu melihat dia naik ke sorga. Yang percaya katakan amin. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini adalah kenyataan. Ini adalah fakta yang nyata absolut bahwa Tuhan Yesus, dia telah datang dari sorga, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga, selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, dilahirkan di sebuah kandang yang hina, menjadi sama dengan manusia, dia mengalami penderitaan sebagai manusia, dan akhirnya dia disalibkan, mati, dikuburkan, dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Lebih dari 500 murid. Dia menampakkan dirinya, saudara. Dan tepat pada hari yang ke-40, Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan sekarang kita rayakan hari ini. Oleh karena itu hari ini saudara dan saya, sebagai murid-murid Yesus, kita pun juga menyaksikan Tuhan Yesus naik dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dia akan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Dan kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita akan diangkat pada waktu dia datang. Siapa yang mau diangkat? Boleh angkat tangan saudara. Oh haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, luar biasa di dalam ayat yang ke-8 tadi dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan Yesus yang terangkat ke sorga meninggalkan kita. Dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kita sebagai murid-murid. Jadi Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Dia akan datang untuk menjemput murid-muridnya. Saudara, siapa di sini sebagai murid-murid Yesus? Boleh angkat tangan saudara. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi kenaikan Tuhan Yesus, ini adalah fakta, nyata, absolut. Yang benar-benar ini sudah terjadi. Amin. 2000 tahun yang lalu terjadi. Tuhan Yesus, dia datang ke dalam dunia ini, dilahirkan, menderita, mati di atas kayu salib, dikuburkan, bangkit dari antara orang mati. Dan dia menampakkan dirinya, membuktikan bahwa dia hidup. Amin. Dan dia naik ke sorga. Markus melihat Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Stefanus pun juga melihat
Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan daripada Allah Bapa itu. Dan kita tahu memang Tuhan Yesus sekarang ada di dalam sorga. Dan dia juga ada di sini. Ada di dalam setiap hati dan kehidupan saudara. Amin. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka di dalam hidupnya, di dalam kehidupan saudara dan saya, ada satu kehidupan, yaitu kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang sudah naik ke sorga. Amin. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang pertama. Yang pertama, untuk apa Tuhan Yesus naik ke sorga? Ya, untuk apa Tuhan Yesus naik ke sorga? Yang pertama di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Katakan wow, luar biasa. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini sungguh luar biasa. Yang pertama dikatakan, jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya kepadaku. Tuhan Yesus naik ke sorga. Dia turun dari sorga, satu-satunya yang turun dari sorga, dan memang dia kembali naik ke sorga. Amin. Saudara tentunya sebagai murid-murid merindukan, oh Tuhan, jangan kembali ke sorga Tuhan. Tuhan bersama-sama dengan kami terus, saudara. Ya, itu kerinduan tentunya sebagai murid, kerinduan kita, saudara. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, memang dia harus naik ke sorga. Untuk apa dia naik ke sorga? Yang pertama, untuk menyediakan rumah kekal bagi kita di dalam sorga. Amin. Saudara, memang di dunia ini, di dalam firman Tuhan digambarkan kehidupan kita ini seperti di kemah. Jadi bukan rumah. Memang kita punya rumah masing-masing, ya. Tapi di dunia ini sementara. Seperti kemah yang sewaktu-waktu bisa dibongkar, saudara. Dan itulah kenyataan hidup manusia. Di dalam dunia ini sementara. Pemazmur katakan umur manusia 70, kalau kuat 80 tahun. Puji Tuhan kalau di sini sudah ada yang umur 80 tahun. Amin. Tapi kita bersyukur bahwa orang umur 80 tahun itu baru disebut orang tua, saudara, sekarang. Kalau masih 60-an itu disebut pemuda. Jadi kita semua yang 65 ke bawah masih pemuda. Yang 17 tahun di bawah umur, saudara. Itu kata PBB. Tapi ini memang kenyataan, saudara. Saya rasakan sekarang umur saya memang sudah hampir. Ya, sekarang baru 46 lah. Alias 64, saudara. Kira setahun lagi. Tapi saya rasa memang sepertinya wow. Ya, seperti masih pemuda begitu, saudara. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kalau kuat 80, ya, kalau Tuhan berikan umur yang panjang, puji Tuhan, saudara. 90, 100 tahun, ya, itu orang tua yang berumur panjang, saudara. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tapi yang pasti, bahwa kehidupan saudara dan saya di dalam dunia ini sementara. Katakan sementara. Saudara, ada satu pujian, tadi pagi juga saya suka lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan kita, jangan sia-siakan. Kita mau melayani Tuhan. Kita mau menyediakan kehidupan kita bagi Tuhan. Amin. Saudara, hidup kita dalam dunia ini sementara. Oleh karena itu ada orang yang merasa, oh aku akan hidup. Ya, untuk di dunia ini aku bangun. Pokoknya segala apa aku mau bangun. Karena aku tahu bahwa ini kerajaanku, ini kehebatanku, ini kekuasaanku. Aku sanggup melakukan apapun juga. Saudara, tiba-tiba Tuhan berkata, sekarang waktunya. Engkau tidak bernafas lagi. Semuanya sia-sia. Tapi kita tahu sebagai orang-orang percaya,
bahwa sesudah dari dunia ini, kita sudah disediakan rumah yang kekal di dalam surga. Yang percaya katakan amin. Kita beri kemuliaan meriah lagi bagi Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan rumah atau tempat kediaman yang kekal bagi setiap saudara dan saya. Haleluya. Amin. Amin. Kelihatannya kok nggak happy begitu saudara. Sebagai Pak, saya masih mau lebih lama di dunia. Puji Tuhan. Kalau Tuhan berikan umur panjang, saya sangat bersyukur. Tapi kalau kita harus kembali, gak usah khawatir, ada rumah, tempat kediaman yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Oleh karena itu Tuhan Yesus naik ke surga. Dia menyediakan rumah bagi saudara-saudara, bagi kita semuanya. Katakan amin. Saudara, memang ada banyak penglihatan di surga bagaimana ada rumah. Tapi saya tahu rumah masing-masing kita itu berbeda-beda. Ya ini saya nggak akan bahas lagi, nanti panjang. Tapi sesuai dengan apa yang kita lakukan di dalam hidup kita ini. Dalam firman Tuhan. Yang kedua saudara. Untuk apa Tuhan Yesus dia naik ke surga? Yang kedua di dalam Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Saudara yang kedua, Tuhan Yesus. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Menjadi pengantara antara kita sebagai manusia. Yang tidak layak kita datang kepada Bapa. Tapi karena Yesus, maka dia sebagai imam besar, kita boleh menghadap kepada Bapa. Bahkan Tuhan Yesus, dia menjadi pembela saudara dan kita semuanya. Amin. Amin. Saudara, bukankah ini yang luar biasa? Jadi saudara tidak tinggalkan yatim piatu dalam dunia ini. Not a lonely man, a lonely woman. Tapi ternyata Tuhan Yesus dia di surga. Saya tahu mata Tuhan Yesus sekarang sedang memandang kepada saudara. Sedang tertuju kepada Indonesia. Sedang melihat kepada kita semua. Yang percaya katakan amin. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saya tahu Tuhan Yesus tidak hanya diam begitu saja. Tapi dia melihat keadaan saudara. Melihat kelemahan dan kekurangan-kekurangan kita. Dia berkata, Bapa, tolong Bapa, beri kekuatan bagi anakmu ini. Bagi anakmu ini Bapa, tolong Bapa. Dia jadi pembela bagi kita. Dia menjadi pembela terus bagi kita. Dia membela kita di hadapan Bapa. Dan dia juga terus menegur dan mengingatkan kita. Amin. Dan inilah untuk apa Tuhan Yesus naik ke surga. Yaitu untuk menjadi pembela kita. Menjadi pengantara antara kita dengan Bapa. Yang membela kehidupan kita. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, memang di dalam pengadilan ada pembela. Tapi itu pembela di dalam dunia. Yang bisa A, bisa B, bisa bolak, bisa balik. Ya. Tapi Tuhan Yesus, dia adalah pembela yang kekal, yang ada di dalam surga. Amin. Dia ada di dalam surga, dia membela kita semuanya. Dan dia sebagai pembela yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dia adalah sebagai Tuhan kita, dia adalah sebagai kekasih kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kekasih-kekasihnya sendirian. Dia tidak akan pernah membiarkan kekasih-kekasihnya jatuh. Dia tidak akan pernah membiarkan kekasih-kekasihnya hidup dalam keadaan gundah gulana. Dia tidak ada membiarkan kekasih-kekasihnya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi dia sebagai pembela bagi kita. Dia akan bela kehidupan saudara. Dan saya percaya juga hari-hari ini Tuhan sedang membela orang-orangnya. Orang-orang yang benar yang hidup di dalam firman Tuhan. Tuhan sedang bela kita semuanya. Dan dia sedang nyatakan kemuliaannya di tengah-tengah kita. Yang percaya katakan amin. Apapun intimidasi, tantangan, fitnah apapun juga. Tapi saya percaya dia adalah pembela yang agung. Dia ada pembela seperti Yesus. Yang penuh kasih, dia membela kita semuanya. Amin. Oleh karena itu, jangan khawatir. Jangan takut menghadapi apapun juga. Karena Yesus, dia adalah pembelaku. Amin. Yesus, dia pembelaku. Ya, itu ada lagunya, saudara. Puji Tuhan, dia membela. Membela. Amin.
You are not lonely. Saudara tidak sendiri. Tapi Yesus dia sebagai pembela kita, bukan pembela yang ada dalam dunia ini, tapi dia adalah pembela agung yang ada di dalam surga, yang punya otoritas kuasa untuk memerintah bumi ini. Dialah Allah, dialah Yesus kita yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Luar biasa. Yang Tuhan mau kita hidup benar. Lakukan apa yang dia mau kita lakukan. Lakukan firman Tuhan. Saudara, kita tidak bisa membela kebenaran. Tapi dialah yang membela orang-orang yang hidup benar. Di dalam firman. Yang percaya katakan amin. Seorang berkata, enggak bisa, ini harusnya begini-begini. Tapi yang Tuhan mau, lakukan firman. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Maka dialah yang akan membela kebenaran-kebenaran apa yang diajarkan, yang kita lakukan, Tuhan yang bela kita. Yang percaya katakan amin. Apapun tantangan, tekanan untuk kita orang percaya, dimanapun kita berada, yang pasti Tuhan sebagai pembela yang agung, dia akan bela kita dan dia beri kemenangan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Yang ketiga, saudara, yang tadi dalam Ibrani pasal yang ke-7, ayat yang ke-25, yang ketiga, untuk apa Tuhan Yesus naik ke surga? Di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat 16, Yohanes 16 ayat yang ke-7 dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Amin. Saudara, saya tahu murid-murid Yesus pada waktu itu, saudara, dia kata, Tuhan jangan tinggalkan kami. Tuhan, kurang Tuhan. 3,5 tahun kurang Tuhan. Kurang lama Tuhan. Tapi Tuhan Yesus berkata, adalah lebih berguna bagi murid-murid Tuhan jika Tuhan Yesus ke surga. Karena pada waktu itu saudara, karena pada waktu itu Tuhan, saudara, kalau Tuhan Yesus hanya bersama murid-muridnya 120 murid, itu terbatas hanya di sana saudara, tanah perjanjian. Tapi dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia menjadi juru selamat bagi dunia. Dia sebagai Yesus bagi kita semuanya. Dimanapun kita ada di muka bumi ini. Katakan amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Yesus berkata lebih berguna kalau aku pergi. Sebab jikalau kalau Tuhan nggak naik saudara. Ya, dikatakan penghibur tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan dia sudah naik, benar dia naik. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dia sudah mengutus bagi kita semuanya. Yaitu Roh Kudus. Roh penolong, penghibur, yang mengajarkan, yang memberi kekuatan, kuasa dia berikan bagi kita semuanya. Sehingga kita, dimanapun kita berada, pada waktu kita berkata, dalam nama Yesus. Orang yang lumpuh berjalan, orang itu berjalan. Oleh karena Roh Kudus, oleh karena nama Yesus ada bersama dengan kita untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Wow, kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Dia mengutus Roh Kudus dimanapun, di pelosok-pelosok, di pedalam, dimanapun juga saudara. Kalau Tuhan Yesus tidak naik ke sorga, itu hanya ada di tanah perjanjian, di Holy Land saja, saudara. Tapi karena dia sudah naik ke sorga, maka Roh Kudus dicurahkan di seluruh muka bumi ini. Sehingga kita percaya hari-hari ini, bumi akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Seperti air yang menutupi dasar lautan. Roh Kudus ada di sini. Amin. Roh Kudus ada di dalam rumah saudara. Roh Kudus ada di dalam hidup saudara. Roh Kudus ada di kantor saudara. Roh Kudus ada di pelayanan saudara. Roh Kudus menyertai kita kemanapun kita pergi. Wow, luar biasa. Amin. Oleh karena itu kita terus bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Jadi yang ketiga saudara, Tuhan Yesus.
Dia sudah mengutus Roh Kudus, Roh Penolong itu datang kepada kita. Yang keempat, untuk apa Tuhan Yesus naik ke sorga? Yohanes pasal yang ke-12, Yohanes pasal yang ke-12 ayat 32. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi ini, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Katakan, wow. Saudara, memang kalau Tuhan Yesus hanya ada di tanah perjanjian, di Holy Land, saudara. Dia hanya bersama dengan orang-orang Israel pada waktu itu, saudara, orang bangsa pilihan Tuhan. Tapi karena dia sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, maka benar-benar dia adalah sebagai Elohim, pencipta yang perkasa. Dia menjadikan setiap manusia merupa dan gambarnya sendiri. Amin. Dan dia naik, saudara. Maka dikatakan di dalam firman Tuhan ini apa? Menarik semua orang datang kepada Tuhan. Saudara, dia menarik. Dia mau menarik semuanya. Dan memang saya tahu ini yang Tuhan mau di dalam dia naik ke surga. Supaya sebanyak-banyak orang yang ditarik oleh dia, yang datang kepada dia. Tetapi ada juga yang gak mau ditarik oleh dia. Yang masih mengeraskan hatinya. Yang masih belum mau percaya. Tapi saya bersyukur saudara dan saya yang ada di tempat ini. Kita semuanya yang sudah ditarik oleh Tuhan. Untuk ada bersama dengan dia. Tapi masih ada keluarga saudara-saudara kita yang belum mau datang kepada dia. Oleh karena itu inilah waktunya. Kita doakan bagi jiwa-jiwa ini. Supaya semakin banyak orang yang diselamatkan juga di dalam Tuhan. Katakan amin. Saudara, luar biasa. Saya tahu lebih daripada 4. Untuk apa Tuhan naik ke surga. Yang kedua, saudara. Yang kedua yang saya sharing kepada kita. Yang kedua, boleh tampilkan? Oke. Untuk siapa? Nah, sekarang saudara. Yang pertama, untuk apa? Yang kedua, untuk siapa Tuhan Yesus naik ke surga? Untuk siapa Tuhan Yesus naik ke surga? Dikatakan di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 49. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus naik ke surga adalah untuk setiap orang, setiap manusia. Dan juga bagi murid-murid Tuhan Yesus, dia sudah naik ke surga. Amin. Dan Tuhan berkata kepada kita semuanya, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Nah saudara, Tuhan Yesus naik ke surga untuk setiap orang, setiap manusia yang mau datang kepada dia. Amin. Untuk saudara, untuk kita semuanya. Untuk saudara-saudara kita yang belum diselamatkan. Inilah waktunya setiap kita semuanya. Kita boleh mengalami kuasa. Tuhan Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara, kita tahu Tuhan Yesus naik ke surga adalah untuk setiap orang yang mau percaya kepada dia. Untuk setiap manusia yang hidup di dalam dosa. Dia datang kepada kita semuanya. Yang percaya katakan amin. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dan kita melihat bagaimana pada waktu murid-murid Yesus, mereka sedang berkumpul di sebuah loteng di Yerusalem. Dan tiba-tiba mereka mendengar deru angin yang keras meniup di ruangan itu. Dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan mereka terima kuasa itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dan untuk orang-orang yang percaya, yang hidup penuh Roh Kudus, dia sudah naik ke surga, yaitu saudara dan saya. Amin. Dan juga saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus naik ke surga adalah bagi orang-orang yang hidup di dalam doa dan kuasa Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-31. Di dalam Kisah
Rasul pasal 10 ayat 29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia naik ke surga. Dan dia mengutus Roh Kudus bagi kita semuanya. Dan dia datang adalah untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kita sebagai murid-murid Tuhan, maka Tuhan tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Tapi dia mengutus seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Dia adalah kuasa di dalam kehidupan kita. Dialah yang akan terus ada di dalam kehidupan kita. Untuk kita menjadi saksi daripada Tuhan Yesus. Dan di dalam doa-doa kita, maka kita semua akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus naik ke surga adalah bagi setiap saudara dan saya yang hari-hari ini hidup penuh Roh Kudus. Yang diberikan kuasa oleh Tuhan. Dan kuat kuasa Tuhan akan menyertai kita semuanya. Katakan amin. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dan kita melihat bagaimana setelah murid-murid Yesus mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, maka saat itu mereka benar-benar menerima kuasa. Menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi itu. Dan waktu itu yang disebutkan dengan Pentakosta yang pertama. Waktu Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Dari 3.000 menjadi 5.000, 12.000. Dan yang luar biasa dalam waktu 2 tahun dikatakan Asia mendengar Injil. Dan di dalam Kisah Rasul 17 dikatakan dunia dijungkir balikkan oleh pemberitaan Injil. Dan kita tahu Tuhan Yesus naik ke sorga. Supaya setiap murid-muridnya, orang yang percaya dipenuhi Roh Kudus. Dan menjadi saksi-saksi dimanapun kita berada. Amin. Kita tahu Tuhan Yesus datang naik ke surga. Dia mengutus Roh Kudus dicurahkan bagi kita semuanya. Supaya apa? Supaya kita membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Amin. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana gerakan daripada Roh Kudus. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, saudara, kita melihat bagaimana dari murid-murid Yesus, 120 murid berkumpul loteng Yerusalem, menjadi 3.000, menjadi 5.000, 12.000, dan diperkirakan pada waktu itu, saudara, 70% dari penduduk dunia, 180 juta penduduk dunia pada waktu itu, mereka semua percaya kepada Tuhan Yesus. Inilah orang-orang yang oleh karena kenaikan Tuhan Yesus, mereka memperoleh keselamatan itu. Amin. Dan kegerakan ini terus terjadi, saudara. Memang gereja memasuki masa kekelaman. Masa kekelaman, darkness ages, saudara. Gereja masuk masa kegelapan, saudara. Tapi puji Tuhan pada tahun 1901, Roh Kudus dicurahkan kembali di Kansas City. Dan 1904, ya, ada di Azusa Street, saudara, di Azusa. Roh Kudus dicurahkan. Memenuhi setiap orang yang akhirnya mereka bertobat dipenuhi Roh Kudus. 1906 di Wales, saudara, terus 1907 ada di Pyongyang, saudara, terus sampai 1927 ada di Uganda, saudara. Luar biasa, ya. Uganda mengalami lawatan Tuhan, bahkan Taiwan 1946 dilawat Tuhan. Dan yang luar biasa tahun 1965 Indonesia dilawat Tuhan. Soe mengalami pencurahan Roh Kudus. Dan saya tahu sekarang dia ada di sini. Ada satu kegerakan Allah yang besar. Inilah orang-orang yang oleh karena kenaikan Tuhan Yesus, semakin banyak orang-orang yang diselamatkan. Amin. Dan hari ini memang diperkirakan di seluruh dunia ada lebih kurang hampir 30% orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi doa kita lebih daripada itu semuanya. Amin. Dan puji Tuhan, saudara. Dan itulah yang disebutkan dengan Pentakosta yang kedua. Dan oleh karena dia telah naik ke sorga, maka Roh Kudus sudah dicurahkan. Dan kita melihat dari 12 murid, 120 terus bertambah. Siapa-siapa ya yang akhirnya mereka diselamatkan, yang naik ke sorga. Saya percaya di tempat inilah saudara-saudara juga termasuk murid-murid yang pasti naik ke sorga.
Siapa yang mau naik ke surga? Boleh katakan saudara, oh puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan dan puji Tuhan pada tahun 2000 Pak Niko dapatkan. Dan kami hamba-hamba Tuhan dapatkan. Di Yerusalem sudah dideklarasikan bahwa inilah waktunya Pentakosta yang ketiga. Inilah waktunya saudara Roh Kudus dicurahkan secara luar biasa, dahsyat. Yang belum pernah terjadi, hujan awal, hujan akhir dicurahkan. Dan saya percaya inilah waktunya kita ada pada penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Dan mujizat-mujizat penuaian kita alami hari-hari ini. Dan saya percaya siapa-siapa yang akan naik dalam surga, banyak yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Banyak daripada siapa-siapa yang akan naik ke dalam surga. Yaitu jutaan, ratusan, bahkan miliaran penduduk dunia inilah yang akan naik ke dalam surga. Yang percaya katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Saudara, inilah satu master plan daripada Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa. Dan yang ketiga, saudara. Yang ketiga, siapa yang naik ke surga sesudah Tuhan Yesus? Lu kok diam, saudara? Katakan saya. Amin. Siapa yang akan naik ke surga sesudah Tuhan Yesus? Katakan, wow, I am. Saya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Mungkin kalimatnya kurang bertanya. Siapa yang akan naik ke dalam surga sudah Tuhan Yesus? Saya. Katakan saya. Saya naik surga. Sesudah Tuhan Yesus naik ke surga, maka saya akan naik ke surga. Amin. Ada yang nggak mau naik ke surga? Nggak ada ya? Kita mau naik ke surga. Amin. Katakan saya yang mau naik ke surga. Jadi bukan jadi pertanyaan lagi. Tapi saya yang mau naik ke surga sesudah Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, inilah doa kami, inilah kerinduan kami. Dan kami percaya itu pasti terjadi dalam hidup kami. Yang percaya katakan amin. Satu realitas kenyataan setiap saudara dan saya. Memang hidup kita ini sejak percaya Tuhan Yesus disucikan, dibenarkan oleh darah Yesus. Dan kita hidup benar di dalam Tuhan. Maka kekekalan ada di dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Artinya, kalau satu saat Tuhan menghentikan nafas kita, kita langsung naik ke surga. Kita bersama dengan Bapa. Amin. Tapi kita berdoa, dia datang kedua kali, kita akan diangkat. Amin. Kita akan diangkat. Dia segera datang kedua kali. Saudara, kita-kitalah saudara dan saya yang naik ke surga sesudah Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Wow. Ini sukacita yang besar. Berita sukacita surgawi yang nyata, yang real, absolute. Bahwa saudara dan saya, kita semua orang-orang percaya naik ke surga sesudah Tuhan Yesus naik ke surga. Amin. Amin. Kelihatannya kok masih ragu-ragu begitu saudara. Mari lihat kiri kanan. Anda naik ke surga. Anda naik ke surga. Amin. Kita naik ke surga saudara. Nah saudara, yang ketiga, bagaimana kita naik ke surga? Adalah dengan kita melakukan apa yang Tuhan Yesus mau kita lakukan. Yang pertama yaitu ada amanat agung Tuhan Yesus. Karena itu pergilah, jadikanlah sekalian bangsa menjadi muridku. Dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Katakan amin. Jadi ini yang Tuhan mau. Ada amanat agung Tuhan Yesus. Siapa yang naik ke surga sudah Tuhan Yesus naik? Wow, saya. Katakan amin. Katakan saya naik ke surga. Saudara, saya tahu ini realitas dalam hidup saudara. Saudara, hidup ini nyata. Ya, hidup ini nyata. Bahwa kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus disucikan oleh darah Yesus, ditebus oleh darahnya, dan Yesus ada di dalam kehidupan kita, dan ada saatnya kita naik ke surga. Kalau kita berhenti napas, terus ya Tuhan sambut, Bapa sambut kita naik ke surga.
Kalau Tuhan Yesus datang kedua kali, sangkakala Allah berbunyi, wow, kita semua naik ke surga. Haleluya. Amin. Saudara, ini sukacita kita. Kita tahu destiny, tujuan kita kemana? Surga. Amin. Saudara, saya tahu hari-hari ini orang banyak yang khawatir akan masa depannya. Dia pikir, Pak, ini ekonomi makin sulit, keadaan makin sulit, tekanan makin berat, saudara. Gimana kebijakan daripada Presiden Trump dan lain sebagainya. Mungkin di Amerika orang bingung, ya polis kesehatan sudah dikurangi dan lain sebagainya. Tapi saya mau beritahukan bagi saudara, bahwa saudara semuanya tidak perlu khawatir di dalam situasi goncangan yang sedang dihadapi dunia ini. Karena masa depan saudara cerah, karena kita tahu masa depan kita ada di dalam surga. Yang percaya katakan amin, kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebelum Tuhan Yesus bangkit, masa depan kita sepertinya suram. Tapi sebab Tuhan sudah bangkit, kita punya hari esok. Kita tahu Dia pembela kita. Kita tahu destiny kita surga. Kita punya masa depan di surga. Dan saya percaya kalau masa depan saudara cerah sampai di surga, artinya selama saudara hidup di bumi, masa depan saudara juga cerah, gemilang, apalagi gegap gempita, gemilang, apalagi ya semuanya Tuhan berikan bagi kita. Haleluya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Karena apa? Karena saudara dan saya bukan lagi menjadi anak-anak, ya anak-anak siapa sajalah. Ya memang kita anak bapak kita, orang tua kita. Tapi yang pasti saudara dan saya adalah sebagai anak-anak Allah. Anak Allah. Wah. Yesus namanya. Luar biasa. Kita anak Allah, saudara. Jadi saudara nggak usah khawatir lagi. Amin. Oleh karena itu, kitalah sebagai anak-anak Allah. Kita berjumpa dengan Bapa. Oh Bapa, aku bersyukur kau sudah siapkan rumah Tuhan Yesus. Aku bersyukur aku punya rumah di sorga. Aku punya tempat di sorga. Aku tahu rumahku sedang dibangun di sorga. Memang penglihatan-penglihatan dari beberapa hamba Tuhan. Saudara membangun rumah di sorga itu adalah bergantung dengan apa yang hari-hari ini saudara lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Saat kita mulai menabur dengan mencucurkan air mata, kita berjalan maju sambil menabur kebaikan, kasih, doa untuk jiwa-jiwa, mengampuni orang yang memfitnah kita. Dan di saat itulah kita sedang membangun rumah kita. Wow, nanti kita di surga akan lihat, wow rumah kita ternyata indahnya luar biasa. Amin. Saya merindukan rumah yang indah. Amin. Atau saya berkata, Pak nggak apa-apa, ya pokoknya di pagernya aja sudah oke. Enggak. Saya pun berkata kepada diri saya, enggak, aku mau yang terbaik. Oleh karena itu, lakukan yang terbaik sesuai dengan firman Tuhan. Selama kita hidup di dalam dunia ini, beri yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Saudara, memang kalau kita meninggalkan dunia ini, kita enggak bawa apa-apa. Wahyu 14 ayat 13, tapi apa? Perbuatan. Perbuatan apa? Hidup di dalam firman. Melakukan firman Tuhan itu perbuatan kita yang harus kita lakukan. Amin. Oleh karena itu, yang kedua saudara, ada Matius 22 ayat 36. Jawab Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi yang pertama amanat agung, yang kedua perintah dari Tuhan Yesus. Untuk kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi. Dan kita mengasihi sesama manusia. Amin. Dan yang ketiga saudara, siapa yang akan naik ke surga? Siapa yang akan masuk surga? Yaitu pemenang-pemenang. Katakan pemenang. Tadi waktu saya di tangga, saya di belakang, saya dengar lagu pemenang ya. Lagu apa tadi ada? Ku menang ya. Jadi ini bukan hanya nyanyian kita hari ini, tapi inilah kehidupan saudara dan saya sebagai pemenang-pemenang. Pak Niko dengan tegas katakan, hanya pemenang yang masuk surga. Enggak ada yang amin, saudara. Hanya pemenang yang masuk surga. Katakan saya pemenang. Saya masuk surga. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara, sekarang yang keempat. Yang terakhir. Pemusik boleh kembali tempatnya. Yang keempat, yang terakhir. Nah saudara, kita tahu bahwa kita naik setelah ini. Yesus datang, kita diangkat. Amin. Rasanya kok nggak exciting. Yesus datang, kita diangkat. Rapture. Amin. Kita diangkat. Tapi yang keempat apa? Persiapan
naik ke sorga. Amin. Jadi kita sudah mesti siap-siap, saudara. Siap-siap. Ya, kita menabur terus, mencucuk. Kita berdoa terus. Kita melakukan firman Tuhan terus. Nah, ada banyak hal yang Tuhan mau. Dan pesan Tuhan, kita harus menjadi prajurit-prajurit Tuhan. Yang gagah perkasa. Yang mempunyai gaya hidup dalam doa, pujian, dan penyembahan. Dalam unity siang dan malam. Dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Saudara, ini pesan Tuhan yang kuat bagi kita semua hari-hari ini. Persiapan kita masuk surga adalah kita jadi prajurit. Artinya kita mau taat kepada komandan kita. Kita siap di dalam peperangan-peperangan rohani pada hari-hari ini. Dan saya percaya kita pasti jadi pemenang-pemenang. Dan kita akan benar-benar diangkat pada waktu Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Yesus, mari buka hatimu saat ini, saudara. Tuhan Yesus, Dia sudah naik ke surga. Roh Kudus turun di atas kita semuanya. Tuhan akan membukakan segala apapun juga yang selama ini terselubung, yang selama ini kita tidak melihatnya. Tapi saya percaya saat ini Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus ada di sini. Dia yang akan memenuhi kita semuanya. Yesus sudah ditinggikan. Dia naik ke surga. Roh Kudus sedang datang di tengah-tengah kita semuanya. Mari buka hatimu saat ini. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Saudara, saya digerakkan oleh Tuhan. Bersama dengan Pak Budi, hamba-hamba Tuhan akan mendoakan bagi saudara yang belum dibaptis Roh Kudus. Saudara boleh maju ke depan, jangan malu. Saudara boleh maju ke depan, kami akan berdoa untuk saudara. Kami akan berdoa untuk saudara yang belum dibaptis Roh Kudus. Yang sudah dibaptis Roh Kudus, saudara berbahasa roh, terus berbahasa roh. Mari semua berbahasa roh. Yang belum, mari maju. Jangan malu, jangan malu. Saya tahu inilah saatnya, kesempatan yang terbaik yang Tuhan berikan bagi saudara yang datang dengan hati yang haus dan lapar untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, untuk mengalami jamahan Tuhan. Saudara merindukan jamahan Tuhan, boleh maju ke depan. Jangan malu, jangan malu. Ayo maju ke depan.
Saya merindukan jamahan Tuhan, boleh maju ke depan. Oh, ralabalabalabalam, inilah kesempatan yang terbaik yang Tuhan berikan. Oh, ralabashandarabal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 
Saudara, kami tidak akan mempermalukan saudara. Saudara yang sudah dibaptis Roh Kudus, saudara boleh maju juga ke depan. Saya merindukan jamahan Tuhan, mari. Yang merindukan lawatan, jamahan Tuhan, maju ke depan. Penuhiku dengan hadirat-Mu, Yesus. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhi kami Tuhan, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu. Yang sudah dipenuhi Roh Kudus, saudara berbahasa roh. Saudara berbahasa roh, semua berbahasa roh yang sudah dibaptis. Saudara yang merindukan dibaptis Roh Kudus, saudara mulai dengan iman, mulai bertindak. Terima, terima, terima dengan iman. Pak Budi boleh doakan. Jangan terus berbahasa roh. Bebaskan rohmu. Yang di belakang semua berbahasa roh. Berbahasa roh, semua berbahasa roh. Curahkan rohmu Tuhan. Yesus, janji-Mu digenapkan. Semua berbahasa roh. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, Mujizat terjadi sekarang. curahkan Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Yesus, curahkan roh-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Mari semua berbahasa roh, semua berbahasa roh. Angkat kedua tangan saudara. Dia naik ke sorga dan Dia sudah mengutus Roh Kudus. Terima kuasa, terima kuasa. Terima kuasa, terima
Terima kuasa. Terima kuasa. Terima kuasa. Terima kuasa. Terima kuasa. Urapi anak-anakmu semua Tuhan. Jadi saksi-saksimu Tuhan. Mereka boleh melakukan segala kehendak-Mu, menyelesaikan semua yang belum. Oh, curahkan urapan-Mu Tuhan. Curahkan kuasa-Mu Tuhan atas kami hamba-hamba-Mu. Curahkan roh-Mu Tuhan. Curahkan roh-Mu, urapi anak-anak-Mu Tuhan. Urapi kami, urapi. Curahkan roh-Mu Tuhan, urapi kami. Oh Tuhan, kami boleh melakukan segala kehendak-Mu. Kami boleh menyelesaikan semuanya Tuhan. Dan kami akan diangkat pada waktu Yesus datang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu semua. Berkati Pendeta Budi Sastra. Berkati Bu Cingki. Berkati para wakil-wakil. Para diakon, diakonis semua Tuhan. Dan kami tahu hari-hari ini akan terjadi satu revival. Ada kebangunan rohani yang besar yang terjadi di GBI Icon ini Tuhan. Oh Tuhan Yesus sudah naik. Kemenangan Tuhan sudah diberikan bagi kita. Oh ralabalaba shandarabala. Terima kasih Tuhan. Biarlah roh kami terus menyala-nyala dalam Engkau. Kami hidup penuh Roh Kudus menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Melakukan segala kehendak-Mu di hari yang terakhir. Dalam nama Yesus. Haleluya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dalam